Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga nggak ada knalpot bogar yang mengganggu tidur kalian. Ketika ketakutan menguasai kota Apollosa, dua penegak hukum datang membawa aturan keadilan dengan keberanian yang tak diragukan. Namun satu hal yang tak mereka duga, cinta bisa jauh lebih berbahaya dari sekedar sebuah senjata apapun. Inilah kisah tentang kehormatan, persahabatan, dan pengkhianatan di barat liar. Di saat kebrutalan menjadi jalan keluar dari suatu permasalahan, hukum seringkali hanya sebuah tulisan bagus pada sebuah papan yang digantung dan dipajang di depan balai kota. Namun ketika dua pria mencabut senjata dari sarungnya, apakah itu hanya sebuah peringatan atau hukuman yang berujung kematian? Inilah Apollosa yang dibintangi oleh Clint Eastwood dan masih banyak teman-teman saya pada masanya. Adegan dimulai pada Dewan Kota yang frustasi dengan keadaan keamanan kota. Mereka pun memanggil dua orang penegak hukum yang dibayar dengan anggaran tidak kecil memakai dana desa setempat. Mereka adalah Virgil Cole, seorang marshal yang tegas pada semua pelaku kriminal dan kejahatan, bersama sahabat sekaligus deputi atau wakil yang bernama Everest Hitch. Di tengah perundingan singkat selembar surat yang harus ditandatangani oleh para dewan kota, seorang gadis belia datang berlari memberitahukan di tengah percakapan mereka jika ada anak buah Randall Blake barusan datang yang selalu membuat onar dan menebar kekacauan sekaligus ketakutan pada warga Apollosa. Kata sepakat dan kerjasama akhirnya terjalin antara kedua belah pihak. Dengan surat dukungan yang telah ditandatangani oleh para dewan kota, Virgil dan Hitch segera bergerak bekerja untuk mengamankan kota. Mereka pun mendatangi bar tempat para pengacau itu berada. Dengan santainya mereka pun membereskan kekacauan di situ. Singkat dan padat kerja dari kedua orang penegak hukum ini yang tak diragukan ketegasan dan keberaniannya. Namun hari itu juga Randall mendatangi Virgil dan Hitch. Dia mencoba menawarkan sebuah kesepakatan kerjasama, namun ditolak mentah-mentah oleh Virgil dengan tegas sebagai jawabannya. Karena semua peraturan sudah jelas ditulis dengan baik dan benar di depan pintu. Virgil tidak mau berkompromi dengan kejahatan. Dia malah menyuruh Randall untuk tidak membuat kegaduhan. Randall pun pergi dengan emosi yang sudah diubun-ubun. Adegan berpindah pada keesokan harinya di sebuah stasiun kereta api. Datanglah seorang janda muda cantik dan mempesona bernama Alison Fred ke kota Apollosa yang menarik perhatian kaum pria dengan pesona anggun dan menarik. Pada saat itu juga kebetulan Virgil dan Hitch berada di situ. Mereka sama-sama masuk ke sebuah kafe untuk minum kopi Toraja. Sang janda itu memesan nasi padang pada pelayan Cina di kafe itu. Akhirnya takdir mempertemukan mereka. Dari obrolan singkat, Virgil memberi sedikit bantuan kepada Alison Fred yang kebetulan pindah ke situ untuk mencari pekerjaan baru. Dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya, Alison mendapatkan pekerjaan bermain piano di sebuah hotel, sekaligus mendapat tempat tinggal gratis untuk sementara. Sementara itu, Virgil dan Hitch selalu siap siaga untuk menjaga kota dari para bandit. Seiring waktu berjalan, Virgil dan Alison semakin dekat dan tumbuh perasaan bangsat-bangsat gimana gitu di antara keduanya. Hitch yang melihat senyum-senyum polos dari Virgil segera mengerti dan menjaga jarak demi menghormati sahabat sekaligus atasannya itu. Hari-hari mereka jalani dengan memantau keadaan kota. Suatu hari, Virgil yang sangat peka akan pengalaman yang sudah cukup lama sebagai seorang marshal melihat dari atas bukit ada beberapa orang yang sedang mengawasi ke arahnya. Dia pun segera mendatangi orang-orang berkuda itu bersama Hitch. Ternyata mereka adalah anak buah dari Randall Burke. Tanpa banyak basa-basi, Virgil memberi sedikit pelajaran pada salah satu koboi itu. Terlihat kalau anak buah Randall ciut nyali untuk membalas. Virgil mengancam mereka untuk tidak melakukan hal-hal bodoh. Dia menyarankan mereka untuk menjual lele saja daripada jadi bandit atau kerja di sawah basmi keong. Hubungan Virgil semakin dekat dan mengarah pada hubungan serius dengan Alison. Hingga Virgil membangun sebuah rumah kecil untuk masa depannya dengan Alison. Namun di saat itulah Alison mulai menunjukkan sifat aslinya pada Hitch. Dia mencoba merayu dan membagi cintanya. Namun beruntung Hitch bukanlah seperti Ridwan Kamil. Dia segera sadar menolak secara halus dan berkata jika mereka tidak bisa bersama.
Namun Ellison maksa ingin berbagi cinta. Hitch menegaskan kalau dia bukan tipe pria nusuk teman dari belakang. Ayo, siapa nih yang pernah ngambil pacar temannya? Janganlah berbagi cinta ya teman-teman. Hitch pun meninggalkan Ellison, si wanita gatel itu. Suatu hari datanglah seorang pemuda pada Virgil. Di situ dia mengetahui dan melaporkan bahwa Rendala yang telah menghabisi Marshal yang lama beserta 2 deputinya. Si pria itu dengan sukarela mau menjadi saksi di bawah sumpah pengadilan. Hal ini menjadi alasan kuat Virgil menangkap Rendal dengan jaminan keselamatan pada saksi kunci. Beberapa deputi mendatangi Rendal untuk mengabarkan surat pengadilan. Namun tiba-tiba pagi berikutnya, Virgil dan Hitch pergi ke markas komplotan Rendal yang cukup jauh dari Palosa. Walau sedikit mendapat perlawanan dari para anak buah Rendal, namun tak merubah tekad Virgil untuk menyeret dan menjebloskan Rendal ke penjara. Anak buah Rendal mencoba menghentikan, namun apa daya, Rendal telah ditodong oleh Virgil dan Hitch. Mereka pun pergi tanpa perlawanan yang berarti melewati anak buah Rendal. Saat di kantor Marshal, baru Rendal mengetahui siapa pengkhianat tersebut. Dia pun mengancam akan menguliti si pria itu. Keesokan harinya, para anak buah Rendal datang dengan jumlah penuh, namun tak berhasil membebaskan Rendal karena ancaman mereka tak sebanding kuatnya senjata yang ditodongkan Hitch pada Rendal. Virgil menegaskan kalau kalian maksa, maka bos kalian akan sayonara. Gertakan Virgil pun berhasil. Akhirnya semua anak buah Rendal pergi seperti pecundang. Saat pengadilan akan digelar keesokan harinya, beberapa orang serif datang dari kota lain untuk mengawasi jalannya persidangan. Mereka adalah Shelton bersaudara, yaitu Ring dan Maxi, karena alasan pekerjaan yang sama, yaitu penegakan hukum bayaran, yang entah adil secara hukum atau adil buat yang membayar jasa mereka. Namun di situ terlihat jelas tatapan Ring sangat mengenal Ellison. Tapi anehnya Ellison melihat Ring seperti orang asing, acuh dan tak peduli pada Ring. Ring hanya bisa keheranan. Saat jalannya persidangan, terungkaplah sisi kepribadian dari Rendal Breck, yang ternyata seorang pengusaha kaya raya dan mempunyai banyak peternakan, dan cukup memiliki kedekatan dengan Presiden Amerika. Di situ Rendal mencoba menyangkal semua tuduhan padanya. Namun sayang, dengan adanya saksi, pengadilan tetap menjatuhkan hukuman mati dan mengirimkan ke penjara pusat untuk dikurung sebelum dieksekusi atas kejahatannya. Rendal yang emosi memaki para hakim yang membuat keputusan. Akhirnya Rendal dipindahkan menggunakan kereta api. Saat itu Virgil dan Hitch dan beberapa serif pengawal Rendal ada di kereta itu. Di sebuah jembatan saat mereka sedang mengisi air, disitulah muncul Shelton bersaudara, yaitu Ring dan Mookie, beserta beberapa anak buah Rendal yang menyandra Ellison. Mereka memberikan tawaran menukar sandera dengan Rendal yang harus disepakati oleh Virgil. Virgil pun melepaskan Rendal demi menyelamatkan Ellison. Namun Ring mengkhianati Virgil dengan tetap membawa Ellison dan Rendal, meninggalkan Virgil terpisah dari Hitch dan para serif dalam kereta. Virgil pun turun dari kereta untuk mengejar mereka. Hitch yang setia menunjukkan persahabatan bukan hanya dalam urusan pekerjaan, karena Hitch mengerti dan paham jika Virgil jatuh hati pada Ellison. Mereka pun menyusun rencana untuk menangkap kembali Rendal dan 2 bersaudara Shelton yang berkhianat. Singkat cerita, mereka mencari jejak dan menyusul keberadaan Shelton bersaudara yang membawa Rendal dan Ellison yang entah kemana. Dan akhirnya Virgil dan Hitch berhasil menemukan keberadaan mereka berkat pengalaman melacak mereka saat menjadi KKB. Namun Ellison kedapatan oleh Virgil dan Hitch lagi mantap-mantap dengan Ring. Ellison tak seperti yang mereka khawatirkan. Saat Virgil dan Hitch mau menyergap, tiba-tiba datang orang Indian yang berniat merampok, merampas barang-barang senjata dan mau membawa Ellison. Saat itulah Virgil dan Hitch bergerak cepat. Mereka menembaki para Indian itu dan mencoba menyelamatkan Ellison. Posisi sekarang terbalik. Shelton bersaudara dan Rendal menjadi sandera Virgil dan Hitch. Ring mencoba bernegosiasi jika dia belum mendapatkan bayaran dari Rendal. Namun Virgil menolak segala tawaran secara tegas dan menawarkan kesepakatan untuk mengakhiri permasalahan di antara mereka secara hormat sebagai laki-laki setelah sampai di kota.
Mereka pun sepakat dengan Virgil karena diancam olehnya. Randall pun setuju kalau kudanya menjadi jaminan keselamatan. Hitch kemudian menyerahkan kuda kepada suku Indian sebagai bentuk perdamaian dan berjanji untuk tidak datang lagi di wilayah tersebut. Saat malam hari, Ellison mengakui perbuatannya dengan Ring dengan alasan karena mereka telah saling mengenal sebelumnya. Namun kampretnya Ellison memfitnah Hitch. Dia mengatakan kalau Hitch telah mencoba menyentuh dan berbuat kurang ajar pada dirinya. Memang psycho nih cewek. Itu suatu hal yang tak bisa diterima oleh Virgil karena dia mengetahui dari pertemanannya dengan Hitch tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Saat itulah Virgil kecewa dan patah hati dengan semua cerita Ellison. Tapi Virgil dengan bodohnya mencoba tegar, melupakan dan memaafkan Ellison. Namun Hitch sangat peka akan perasaan Virgil yang benar-benar hancur. Besok harinya mereka melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan Randall ke tempat tujuannya. Virgil dan Hitch tidak saling bincang seakan mereka tak saling kenal. Sesampainya di kota Yakut, yaitu sebuah penjara besar, Virgil menyerahkan Randall pada seorang marshal yang bertanggung jawab di tempat itu. Kemudian disepakatilah 2 jam setelah penyerahan itu, Virgil dan Shelton bersaudara akan menyelesaikan permasalahan secara jantan sebagai laki-laki sejati tanpa ada alasan apapun yang harus menentukan hidup atau mati di antara mereka. Hitch bersiap membantu Virgil, teman baiknya itu. Ternyata marshal di situ pengkhianat juga. Dia membebaskan Randall dan bersiap membantu Shelton bersaudara. Saling jual tembakan pun terjadi. Virgil tertembak pada kaki sebelah kiri dan Hitch terkena bagian samping perut. Meski mereka menang duel, tapi itu di luar kehendak para lelaki sejati dimanapun. Mereka telah mempertahankan nyawa hanya untuk seorang penjahat dan perempuan yang tidak jelas kesetiaan pada cinta dan kehidupannya sendiri, hingga menjadikan kejadian tersebut sebuah aib dalam kehidupan laki-laki sejati. Singkat cerita, mereka pun kembali ke Appaloosa. Di situ mereka disambut oleh wali kota, hakim dan sheriff setempat. Mereka mendapat telegraf kalau Randall mendapat pengampunan dari hakim agung. Virgil dan Hitch yang telah sembuh dari lukanya tidak menerima kalau Randall telah bebas dan dapat pengampunan penuh dari presiden. Jujur, ini di luar nalar Virgil dan Hitch. Tiba-tiba saat mereka makan, Randall datang dengan wajah baru. Dia menawarkan sebuah kesepakatan yang tetap ditolak oleh Virgil. Namun Randall menunjukkan segala kekuasaan, bahkan uang bisa merubah dan memutarbalikkan cerita apapun tentang dirinya. Dewan kota, sheriff dan hakim disuap demi bisnis Randall. Kini kota Appaloosa berubah dengan wajah baru. Hewan ternak mudah didapatkan. Bisnis pun mulai tumbuh dengan cepat. Randall benar-benar telah menguasai perekonomian Appaloosa. Orang-orang mulai berbalik menyukai Randall yang seorang bajingan. Virgil dan Hitch tidak bisa berbuat banyak dan menunggu kesempatan yang baik. Ellison, janda anggun, cantik, ramah pada siapapun, selalu memberi cinta pada pria yang diharapkannya. Bukan sekedar ramah tamah, bukan sekedar uang atau harta, bahkan kekuasaan, tapi jauh-jauh dari harapan wanita sendirian yang jalang pada umumnya, yaitu menjadi ratu di tengah-tengah para pangeran yang harus bertekuk lutut, memuja dan memuji dirinya sampai harus mempertaruhkan hidup atau mati demi memilikinya. Ellison tidak berubah sedikit pun. Dia tetap menebar pesona ingin menguasai semua pria. Hitch sadar akan dunia yang sudah tidak dia mengerti, sulit untuk dipahami dan susah untuk dipercaya. Seakan muak dengan segala keadaan yang ada, dia mencoba bangkit dari tidur panjang. Nurani kelelakiannya keluar dan jiwa yang murka demi seorang sahabatnya, bukan untuk hidup atau masa depan dirinya sendiri, tapi demi sebuah kejujuran dan kesetiaan pada hidup seorang laki-laki. Dia akan menegaskan apa tujuan dia datang di kota itu. Ellison yang sudah seperti iblis pencabut otong menggoda Randall. Sambil bermain piano, dia dipegang-pegang oleh Randall. Aduh, saya sudah nggak tahu lagi komentar apa tentang Ellison ini. Hitch sudah tidak tahan lagi dengan kegilaan ini. Dia mendatangi Randall dan mengajak duel saat itu juga, untuk mengakhiri semua masalah yang terjadi. Tanpa basa-basi, dia menampar Randall bolak-balik. Tentu saja Randall emosi dan tidak terima. Dia menerima tantangan Hitch dan bersiap untuk duel. Randall terkapar dan tewas di tempat. Meski Virgil melihat dengan mata terbuka perselingkuhan si Ellison, tapi hati dan pikirannya telah buta dengan cinta.
Hitch yang masih waras pergi meninggalkan kota Apollosa tanpa berpaling lagi ke belakang. Dia pergi meninggalkan sahabatnya namun tetap menunjukkan kesetiaannya. Virgil tetap memaafkan Allison dengan segala ketidakberdayaannya karena cinta telah meruntuhkan keberanian dan tekadnya untuk berkata tidak. Dia tetap tinggal di samping Allison membangun rumah dengan harapan mereka membangun masa depan yang semu dan rapuh. Hitch pergi tanpa pamit dan perayaan dari sahabatnya. Di barat yang liar, hukum dan keadilan seringkali tak berjalan di jalan yang sama. Bahkan hukum rimba pun tak bisa membendung ketidakmasukakalan ini. Hitch pergi bukan karena tidak bisa menerima semua itu. Dia hanya ingin sahabatnya tahu kalau dia adalah teman sejati dan juga ingin menegakkan keadilan bagi yang membutuhkan. Apollosa hanyalah satu kota kecil yang pernah ditertibkan oleh dua orang pria sederhana. Tapi cerita kisah mereka menggema jauh melebihi batas kota itu sendiri. Virgil Marshall yang hidup dengan aturan, tegas namun rapuh ketika dihadapkan pada perempuan anggun. Hitch sahabatnya adalah laki-laki yang memegang prinsip kuat, disatukan oleh satu hal yang sama, kehormatan dan pengabdian pada hukum. Dan jiwa yang berbeda mereka datang membawa ketertiban, tapi meninggalkan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Karena di dunia koboi bukan peluru yang paling mematikan, melainkan adalah cinta dan pengkhianatan yang diam-diam menusuk dari balik senyuman. Virgil kehilangan hati pada Allison namun tetap menjalaninya. Allison adalah wanita yang lembut namun rapuh pada kesetiaannya. Sementara Hitch menyaksikan bagaimana cinta telah membutakan, bahkan pada seorang Marshall yang teguh pada aturan. Kehormatan, persahabatan, cinta dan pengkhianatan berakhir di Apollosa dengan kesetiaan masing-masing. Film ini mengajarkan kita bahwa orang yang punya kuasa dan uang tidak bisa dihukum dengan benar. Salah satu cara agar mereka bisa mendapat hukuman yang benar adalah dengan ditembak. Jangan main-main dengan cinta karena cinta itu tuli dan buta. Semoga kita semua bisa setia pada pasangan kita masing-masing. Jika ada yang ingin curhat bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa makan di pagi hari agar badan sehat. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.